Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar matematika diskrit lagi, tapi subnya itu ke kombinatorial. Nah, di sini kita nanti akan mempelajari pengertian dan pembahasan dari kombinatorialnya. Teori dari kombinatorial ini di mana yang mengartikan bahwa kombinatorial adalah cabang matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah penyusunan dari objek-objek. Nah, solusi yang ingin kita peroleh dengan menggunakan metode kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Oke, kita punya dua contoh. Di sini kita hanya membahas contoh soal aja. Nah, di sini ada contoh soalnya, misalkan nomor plat mobil di negara X terdiri dari 5 angka diikuti dengan 2 huruf. Atas angka pertama tidak boleh 0. Berapa banyak plat mobil yang dibuat? Soal yang kedua, password sistem komputer panjangnya biasanya 6 sampai 8 karakter. Tiap karakter boleh berupa huruf atau angka. Besar kecil tidak dibedakan. Berapa password yang dapat dibuat? Nah, biasanya untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita bisa menggunakan cara mengenumerasi semua kemungkinan dari jawaban yang ada. Di mana arti dari mengenumerasi itu sendiri adalah menghitung satu persatu setiap kemungkinan jawaban yang akan muncul. Metode dari ini biasanya memungkinkan jawaban masih bisa dilakukan untuk persoalan dengan objek yang sedikit, tetapi tidak bisa digunakan untuk objek yang banyak. Dalam kombinatorial ini, kita memiliki kaidah dasar dalam penghitungannya. Nah, kaidah dasarnya itu terbagi dari beberapa. Di antaranya, satu itu ada kaidah perkalian atau rule of product. Misalkan percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan dan percobaan 2 mempunyai Q hasil, maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, akan terdapat P kali Q hasil dari percobaan. Nah, untuk kaidah kedua yaitu penjumlahan atau rule of sum. Misalnya, percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan dan percobaan 2 memiliki Q hasil, maka bila percobaan 1 atau percobaan 2 dilakukan hanya salah satu percobaan saja yang dilakukan, maka akan terdapat P ditambah Q hasil percobaan. Dari penjelasan kaidah dasar menghitung yang dijabarkan tadi, di sini kita bisa buat poinnya di mana rule of product atau perkalian biasanya kalimat pertanyaannya akan dibubuhi dengan kata dan. Jadi nanti pada pertanyaan jika menemukan kata dan maka penyelesaiannya akan menggunakan perkalian. Begitupun untuk rule of sum atau penjumlahan. Biasanya pertanyaannya juga dibubuhi dengan kata atau. Jadi diingat aja jika ada dan berarti penyelesaiannya perkalian. Begitupun jika menggunakan atau maka diselesaikan dengan cara penjumlahan. Kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 1. Ini ada soal sebuah warung menyediakan 5 jenis makanan. Misalnya nasi goreng pete, pecel lele pedas, soto ayam kampung, bebek goreng tutung, sop buntut, serta 3 jenis minuman seperti air putih bening, teh hitam manis, kopi tubruk berat. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, 1 pasang ya, berapa pasangan makanan dan minuman yang dipesan? Tadi ingat ya poin yang dikasih bahwa jika dan menggunakan apa, jika atau menggunakan penyelesaian apa. Nah, di sini kita tadi udah bilang, lihat pertanyaannya, berapa pasang makanan dan minuman yang dipesan. Ini dan, ya kan? Berarti udah tahu kita akan menyelesaikannya menggunakan perkalian. Maka hasilnya adalah 5
kali 3 berarti ada 15 pasang makanan. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Jabatan ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 2007 atau angkatan tahun 2008. Jika terdapat 45 orang mahasiswa angkatan 2007 dan 52 orang mahasiswa angkatan 2008, berapa cara memilih ketua himpunan? Nah, kalau kayak gini kan dia ada 2 nih. Di contoh soal atas dia ada menyatakan atau, yang untuk menyatakan mahasiswa dia menggunakan dan. Yang mana yang kita pilih? Balik lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya ini adalah ketua himpunan. Berarti kita balik ke atas. Ketua himpunan dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 2007 atau, nih kita pakai yang atau ini, angkatan tahun 2008. Ya, karena yang ditanyakan adalah ketua himpunannya. Ya, makanya kita akhirnya ingat ya tadi apa? Kalau atau menggunakan penambahan. Jadi kita bisa selesaikan dengan cara 45 mahasiswa ditambah 52 orang mahasiswa. Maka hasilnya adalah 97 cara yang digunakan. Contoh soal nomor 3. Sekelompok mahasiswa terdiri atas 8 orang pria dan 9 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Ada catatannya dari pertanyaannya, yaitu kita tidak peduli dia mau pria atau wanita. Sebenarnya udah jelas di sini sih. Ada kata atau pria, tidak peduli antara pria atau wanita. Jadi di sini kita udah bisa selesaikan dengan cara penjumlahan. Jadi 8 ditambah 9 jadinya ada 17 cara. Contoh soal yang keempat itu ada seorang dosen akan mengambil 2 orang mahasiswa angkatan 2020 untuk dijadikan asdos atau asisten dosen. Di kelas ini terdapat 20 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Ada berapa kemungkinan mahasiswa yang akan menjadi asdos jika dari 2 orang mahasiswa tersebut terdapat 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan? Kalau ini juga udah ketahuan kan? Udah ada kata dan di kalimat pertanyaannya. Berarti kita udah bisa untuk menyelesaikannya. Jadi kita akan menggunakan perkalian di mana 20 dari 20 orang anak laki-laki, 25 itu dari 25 orang anak perempuan, maka hasil cara yang digunakan adalah 500 cara yang akan dipakai dalam pemilihan tersebut. Demikian pembahasan materi kombinatorial kita pada kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.